Ya, Bu, mangga, Bu. Bu. Oke, halo semuanya. Belum ada respon sih dari mereka, tapi belum. Ini udah ada yang ngomong, tapi belum ada respon. Ini udah diinin kan namanya? Suara. Oh. Udah. Terima kasih. Halo semuanya. Halo, Bu. Oke. Suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Enggak. Ibu nunggu sampai 20 partisipan ya, atau 20 siswa, baru 10. Biar nanti kita masuk ke materi baru, tapi sebelumnya Ibu juga bahas materi yang minggu lalu. Tugasnya sudah ada yang mengirim di Classroom? Udah, Bu. Udah, oke. Berarti yang gabung Zoom hari ini yaitu TKR 12, 12-nya ya. 12 TKR 12, 12 TKJ 12, 12-nya BB berapa ini? Yang 2. Oh, 2. Berarti BB 1 yang tatap muka ya. Untuk Iya, Bu. TOI masih uji kom. Oke. Enggak apa-apa. Sekedar informasi, nanti di hari Jumat, khususnya untuk BB, kelas BB, yang tatap muka di hari Jumat minggu ini, BB berapa? BB 1, Bu. Oh, BB 1. Nah, nanti Ibu insya Allah kalau di kelas BB nanti akan masuk tatap muka, tapi untuk kelas yang lain nanti bergantian. Untuk pertama, tatap muka mapel Bahasa Indonesia di kelas BB 1, berarti di minggu depannya berarti BB 2 ya? Oke. Gak apa-apa. Kalau nanti di sini ada yang BB 1 yang sudah bergabung, 12 TB 1 ada yang sudah bergabung? Ada yang sudah bergabung? Soalnya suaranya selalu TB2 yang Ibu hafal. Baru 10. Ini nggak tahu yang lainnya apa karena masih mimpi atau belum sarapan atau bagaimana. Nggak apa-apa. Lagi sarapan, Bu. Oh, sambil sarapan. Oke, boleh. Nggak apa-apa ya. Yang penting baru 10 orang. Ibu sebenarnya pengen menunggu 10 menit deh. 10 menit kita tunggu sampai 20. Nggak apa-apa. Karena memang yang masuk sekarang itu kan beda sama yang kemarin-kemarin. Oke, nanti ya. Sebentar Ibunya menyiapkan datanya dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menyampaikan apa mengenai mapel boleh, atau di luar mapel, atau nanti hari Jumat, makanya yang 12 TB1 kalau ada yang udah gabung, say hi ya ke Ibu ya. Maksudnya Bu, saya 12 TB1. Jadi nanti Ibu hari Jumat mau apa, nanti kita ketemu di hari Jumat. Oke, terima kasih 12 TOI itu udah bergabung 12. Oke, sambil menunggu menyiapkan biasa alat tulis juga sama ya. Oke, 14. Gak apa-apa, belum 10 menit ya.
Yang lagi sarapan, sok silakan apa-apa sarapan aja dulu. Sambil Iya, Bu. sarapan. Oke, 14. Sekitar 5 menit lagi ya. Kalau masih belum 20 siswa yang gabung, kita mulai, nggak apa-apa. Sebelumnya, silakan yang mau mengisi absen melalui chat, karena nanti Ibu di akhir pasti Ibu screen maksudnya Ibu foto, karena untuk bukti selain kehadiran yang nantinya laporan dari wali kelas kalian. Dari yang link juga jangan lupa ya diisi ya. Nggak apa-apa. Oke, 2 menit lagi nanti kita mulai. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu materi baru setelah surat lamaran, setelah kalian sudah mengetahui di dalam surat lamaran itu ada apa saja selain struktur, kebahasan, bagaimana cara atau tips atau langkah-langkah dalam menulis surat lamaran, bab selanjutnya ada yang tahu tidak? Kan Ibu suruh mendownload e-book Bahasa Indonesia. Dan sebelumnya Ibu juga menginformasikan ya, ada buku paket Bahasa Indonesia yang di dalamnya nanti berisi latihan soal. Nah, itu juga bisa kalian gunakan untuk belajar di rumah. Jadi selain referensi nanti yang Ibu berikan melalui PowerPoint, melalui Zoom, nanti juga ada kita pembahasan soal kalau nanti tatap muka dengan Ibu. Karena apa? Karena di kelas 12 itu tidak lain nantinya akan nggak akan lama lagi, maksudnya nggak akan lama lagi itu kalian pasti harus sering-sering latihan soal, terus kalian juga pasti harus selalu mencari referensi. Nah, selain buku yang nanti kalian punya dan harus kalian punya, belinya di mana? Di koperasi sekolah ya. Jadi nanti kalau yang pas tatap muka tuh, Bu, saya mau beli buku tatap mukanya hari besok, misalnya ada yang besok, ada juga yang minggu depannya lagi. Nah, kalian tuh ke koperasi tanya harga buku Bahasa Indonesia, buku paket berapa, karena kalau menanyakan harga ke Ibu, Ibu juga tidak akan menjawab. Oke, paham? Tapi Bu, waktu kelas 11 tuh udah beli buku paket, nggak kepake sama sekali. Kata siapa nggak kepake sama sekali? Kan Ibu latihan soal. Latihan soal di itu doang, classroom tuh. Tapi materi itu mah nggak ngerti. Materinya nggak ngerti karena kita nggak ada tatap muka melalui Zoom, ya kan? Nggak ada tatap muka datang ke sekolah, ya kan? Iya, Bu. Nanti insya Allah kalau di kelas 12, kan nanti ada tatap muka, lewat Zoom juga nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, makanya di kelas 12, insya Allah nanti yang kalian tadinya bingung buku tuh harus bagaimanakan, tapi kan kalau yang namanya buku itu kalian harus dipelajari sebenarnya tanpa harus ada bimbingan dari gurunya. Kan takutnya salah, Bu. Nah, kalau salah, kan ada dari yang awal di kelas 11 classroom gunanya untuk apa. Ada yang ditanyakan, silakan di kolom komentar. Ada yang misalnya kalian nggak ngerti, tanyakan nggak apa-apa sebenarnya. Hanya memang kita terbatas untuk seperti ini ya, kayak Zoom kan enak ngobrol. Ada yang nggak ngerti ditanyakannya enak ya, mungkin ada
kurang dan lebihnya waktu di kelas 11. Tapi insya Allah di kelas 12 nanti kita bahas bareng-bareng. Makanya nggak ada buku yang tidak terpakai kalau kaliannya membuka atau membaca. Tahu literasi kan? Iya, Bu. Nah, kalian tahu literasi, kalian sering mendengar kata itu, berarti nggak ada yang namanya buku yang sia-sia buat kalian miliki. Kalau misalnya kaliannya selagi bisa meluangkan waktu untuk membaca, buku pasti ada yang dari buku itu pasti kalian ada yang didapatkan. Makanya Bu, ke waktu kelas 11 nggak terpakai. Nah, itu digaris bawahi. Nggak terpakainya karena jadi pajangan aja sebenarnya bukunya, ya kan? Jadi cuma, oh iya ada buku paket bahasa Indonesia, matematika misalnya. Tapi buat pajangan aja karena kalian lebih kemana coba? Kalian lebih sering megang apa? Pegang HP. udah bisa kejawab sendiri, kalian sering megangnya megang HP. Nah, itu maksudnya. Nanti silakan tanyakan ya ke koperasi ya, buku bahasa Indonesia, karena itu penting buat kalian yang nantinya akan melaksanakan bukan latihan soal. Kayak buat di semester depan terutama, karena memang kalian materi full di semester 1, semester depan kalian itu ada yang namanya assessment atau penilaian dari setiap materi pengganti ujian nasional. Oke, kita mulai aja. Udah 17, kita mulai. Di materi yang nanti akan Ibu tampilkan melalui PowerPoint, yaitu materi yang baru. Sebelumnya kan Ibu tadi ada yang Ibu bertanya, adakah yang sudah tahu materi apa yang nantinya akan Ibu tampilkan atau akan Ibu sampaikan ke kalian? Setelah kita bertemu 4 kali ya, surat lamaran, dan akhirnya kalian sudah membuat, Ibu juga sudah melihat, tapi belum Ibu komen, karena memang ada beberapa kelas yang belum sama sekali, atau baru 1 siswa yang mengirim. 17 yang mengikuti Zoom hari ini, Ibu tanya, kalian sudah mengirimkan tugas bab 1, membuat surat lamaran? Udah, Bu. Bu. Oke, yang sudah yang sudah memang sudah ada datanya. Kalian sertakan nama dan kelas di folionya. Iya. Iya. Untuk surat lamaran sudah kita bahas ya, karena sebelum dikumpulkan kan kita membuat kesepakatan, persetujuan, mau menggunakan contoh yang mana dan seperti apa. Nah, bagi yang belum sama sekali membuat, silakan minggu ini waktunya kalian membuat surat lamaran. Karena di hari ini Ibu menampilkan materi baru, berarti tugasnya nanti bisa jadi di minggu depan. Ya, melalui apa? Sama, masih melalui Zoom. Tapi nanti makanya bergilir. Minggu ini nanti Ibu baru ketemunya dengan BB1. Tadi kan katanya BB1 yang tetap buka di hari Jumat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kongku bikin mah. Oke, silahkan suaranya dimatikan dulu. Nanti kalau misalnya Ibu ada yang bertanya atau kalian mau menyanggah, baru kalian nyalakan suaranya. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini, walaupun dari tiap minggunya menurun, apalagi di minggu ini karena sebagiannya tatap muka, itu Ibu maklumi, tapi rasa semangat kalian untuk mengikuti Zoom atau rasa semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran daring harus dimulai setiap harinya. Oke. Materi yang akan Ibu sampaikan terlihat di layar kalian? Lihat, Apa di situ judulnya? menikmati cerita sejarah. Nah, Kalau berbicara dari judul yang kalian lihat, menikmati cerita sejarah, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian? Sejarah. Sejarah, cerita. Terus kalian menikmati di situ. Apa yang ada di dalam pikiran kalian? Ayo, ada yang nyalain, ada yang menyalakan musik ya? Matikan dulu, matikan dulu. Apa yang terbesit di pikiran kalian kalau mendengar kata sejarah?
Masa lalu. Oke, masa lalu. Kita berarti di sini akan belajar masa lalu, tapi masa lalu yang seperti apa yang nanti akan kalian pelajari, berarti masa lalunya yang memang terkait dengan cerita, bukan masa lalu pribadi kalian ya. Kalau masa lalu pribadi kaliannya baik-baik, ya nggak apa-apa, kita sharing cerita bareng-bareng di sini. Tapi yang nanti Ibu sampaikan di sini, menikmati cerita sejarah itu adalah kalian mengenal yang namanya buku. Kalian yang mengenal yang namanya buku itu bukan memang buku yang nanti kalian harus temui yang ada di rumah kalian, atau kalian menemukan buku yang ada di perpustakaan, atau kalian menemukan buku yang ada di rumah teman kalian. Tapi buku yang nanti yang kita maksud adalah buku yang punya cerita sejarah. Mungkin buku ini ada sebelum kalian lahir. Karena memang buku ini menceritakan masa lalu. Nah, buku contohnya Ibu baru menampilkan 2 ya di sini ya, tapi banyak buku-buku yang memang kalian nanti akan menemukan buku yang menceritakan sejarah. Sejarah itu kan berarti lebih kepada kalau kalian lihat namanya dari penulisan nama aja zaman dulu kan di sini. Iya, Bu. Pramudia Anantatur. Tulisan nama aja di sini bukan pramu, itu pakai ku, tapi moe. Pramudia Anantaturnya juga bukan ku juga. O dan E dulu pelafalannya itu ku. Ya. Nah, di sini juga ada buku atau novel Pangeran Diponegoro atau karya dari Remy Shalado. Kalau ini bukan menceritakan tentang Pramudianya, tapi tentang Rumah Kaca. Penulisnya ini. Kalau ini menceritakan tentang Pangeran Diponegoro, penulisnya Remy Shalado. Nah, Shalado ini dan Pramudia Anantatur ini adalah salah satu dari sekian banyak buku yang nanti kalian harus cari. Referensinya banyak, boleh dari internet, boleh juga kalian, Bu, saya punya di rumah buku sejarah. Berarti kan kalau kaitannya dengan sejarah itu berarti kaitannya dengan para pahlawan. Jadi para pahlawan yang kalian tahu kan siapa sih? Ayo, kalian di sini lebih bermain dengan sejarah, berarti kan masa lalu. Berarti kalian harus tahu sebenarnya pahlawan di Indonesia siapa, yang kalian tahu ceritanya, perjuangannya, apalagi bulan ini mengawali bulan September ya. Bulan Agustus kan ada ceritanya. 17 Agustus 1945, hari kemerdekaan. Itu pada zaman siapa? Presiden kita siapa? Soekarno. Nah, mereka punya sejarah enggak? Punya. Mereka punya cerita di tahun. Nah, mereka punya cerita, mereka punya sejarah. Makanya lahirlah cerita sejarah dari Insinyur Soekarno atau presiden kita yang memang beliaulah yang menceritakan kemerdekaan atau lahirnya hari merdeka. Tapi kalau Ibu menunjukkan buku ini, terlihat tidak? Ibu menunjukkan buku terlihat tidak di layar kalian? Enggak. Enggak, Ini ya? Bu. Enggak, Bu. Nah, gini. Nah, ini terlihat ya? Iya. Judulnya apa di situ? Enggak tahu. Perempuan berkalung sorban. Kalian pernah tahu filmnya? Iya, tahu, Bu. Mungkin kalau menonton ada yang sudah, ada yang belum. Tapi kalian pernah mendengar judul Perempuan Berkalung Sorban ya? Iya. Nah, kalau di sini kan ini sama-sama ini yang nyatanya ya, karena Ibu bawa, maksudnya Ibu ada nyatanya. Kalau di layar kan hanya covernya saja yang Ibu tunjukkan. Kalau ini termasuk buku sejarah bukan yang Ibu pegang? Bukan. Oke. Buku dibagi menjadi 2, ada buku, ingat nggak kelas 11? Iya. Ada buku fiksi dan ada Non-fiksi.
Yang Ibu pegang ini termasuk fiksi atau non fiksi? Non-fiksi. Apa? Non-fiksi. Ayo, ada yang non, ada yang fiksi. Fiksi atau non fiksi? Fiksi. Fiksi itu apa sih? Fiksi itu apa? Itu Sejarah. kayak nggak nyata hayalannya ininya apa ya? Imajinasi penulisnya. Oke. Buku fiksi atau cerita fiksi itu adalah cerita yang diambil dari imajinasi penulisnya atau hayalan. Benar. Tadi Fitri ya yang jawab. Non fiksi apa? Fiksi buku yang kayak pelajaran terus sejarah. Bu, kejadiannya tuh benar. Oke. Lawan dari fiksi atau lawan dari non fiksi tinggal kebalikannya saja. Kalau fiksi itu adalah hayalan, kalau non fiksi itu adalah kenyataan. Oke. Kalau berbicara fiksi dan non fiksi kan itu di kelas 11 ya. Perbedaan fiksi dan non fiksi, ada hayalan, ada buku yang termasuk fiksi, buku hayalan itu lebih kepada novel, Bu. Nah, tapi kenapa di kelas 12 ini kata novel itu muncul? Tapi munculnya itu mengenai cerita sejarah. Padahal novel itu fiksi. Pertanyaannya kan di situ ya. Yang ditanyakan di situ. Nah, kalau melihat kata fiksi, bahkan dimatikan dulu suaranya. Karena ada yang sambil ngobrol nih. Sok dimatikan dulu. Biar ibunya fokus. Oke. Sedangkan kalau di cerita sejarah ini adalah salah satu buku non fiksi. Kalau misalnya Ibu di sini memberikan contoh baru covernya saja, tapi Ibu tulis di sini. Di sini itu termasuk buku non fiksi. Tapi Bu, kenapa muncul kata novel di sini? Nah, novel yang dimaksud ini adalah ya memang novel itu fiksi, hayalan, tapi di dalamnya ternyata ada yang menceritakan tentang kenyataan. Kalau berbicara cerita sejarah berarti sudah pernah terjadi sebelumnya. Pangeran Diponegoro menggagas Ratu Adil. Ibu belum pernah membaca keseluruhan, tapi waktu Ibu kuliah, cover buku ini pernah menceritakan tentang Pangeran Diponegoro yang memang seyogyanya dia mencari keadilan pada zamannya. Nah, sedangkan kalau Pramudia Anantatur ini adalah salah satu karya sastrawan pada zamannya. Yang namanya sastrawan berarti kan sejarah ya, sastra. Kita melihat ke belakang. Dia menceritakan arti rumah kaca. Sebelum kalian lahir, kalian tahu itu rumah kaca, tapi ceritanya bagaimana? Kalau kalian penasaran bisa baca buku Pramudia Anantatur yang judulnya Rumah Kaca. Itu diceritakan semuanya. Nah, selanjutnya yang tadi Ibu bawa atau Ibu tunjukkan ke kalian, buku Perempuan Berkalung Sorban, itu adalah cerita fiksi yang diambil dari salah satu awalnya film. Mungkin kalau yang kalian lebih di sini Ibu tanya, kalian lebih suka menonton atau membaca? Nonton. Berarti visual ya kalian sukanya. Oke, tapi padahal kalau Ibu selalu, karena kelas 11 kita tidak bertemu, tapi kakak tingkat kalian mau bertemu dengan Ibu selalu mengatakan lebih ngena atau lebih berterus terang atau lebih ceritanya menggambarkannya lebih nyata itu lebih baik membaca. Karena kalau di film itu banyak yang dipotong ceritanya. Ada yang harusnya alurnya diceritakan semua, tiba-tiba kalau di film itu di-cut. Karena untuk apa? Untuk durasi waktu. Kalian tahu kalau buku sejarah, kalian tahu tenggelamnya kapal Van der Wijk nggak? Film itu tahu nggak? Iya. Pernah dengar? Pernah dengar? Oke. Iya, dengar, Bu. Ya, tenggelamnya kapal Van der Wijk itu kalau misalnya baca bukunya itu banyak kalimat-kalimat yang mengandung cerita sejarah. Jadi yang nggak mengerti ada kata yang tidak mengerti itu jelas diceritakan di buku. Tapi kalau di filmnya bahasanya bahasa kita, bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia. Salah satunya buku Dilan. Kita ada novel, ada sejarah, nggak apa-apa ya. Ada buku, tahu cerita Dilan? Nggak tahu.
Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Berarti bagus kalian taunya cerita yang sejarah. Nah, itu Dilan. Itu cerita yang memang dari novel terus difilmkan. Ternyata kalau kalian tahu bukunya ada 3, Dilan 1, Dilan 2, Dilan 3. Kalau nonton dan membaca lebih ngena, lebih terbawa perasaan, terbawa suasana itu saat membaca. Ibu mau bertanya, kalau kalian baca novel nih, ada yang suka baca novel kesehariannya? Enggak ada, Kalau Bu. Iya, Bu. Kadang ada nonton, Bu. Kalian sukanya baca caption orang ya? Ya, Ibu tuh udah kebaca pikiran kalian tuh pasti baca dengan apa? Kalau bahasa gaulnya mas stalker, kepo-kepo kan? Stalking ke status orang terus dibaca captionnya, ya itulah zamannya kalian, zaman yang seperti itu. Tapi jangan keseringan baca caption orang. Mending kalian bikin caption yang mungkin nantinya akan dijadikan buku, bisa jadi dari caption cerita, tapi ceritanya jangan curhat juga. Nanti orang malah responnya beda. Oke. Nah, biasanya kalau baca buku kan ini ada halaman ya. Di setiap buku, nah ada layarnya sih. Nah, di setiap buku kan ada halaman nih. Iya. Kalian ini udah baca nih di halaman 43. Terus udah selesai. Terus kalian buka, balik lagi. Ada nggak yang seperti itu? Kena lupa ini ceritanya tentang apa? Iya, Tapi kalau nonton film, fokus kalian. Iya Bu, sukanya tuh nonton film tuh karena gitu. Kalau baca mah harus kadang lupa. Padahal masih umur berapa? 16. Belum juga di angka 2 ya. Nah, itu perbedaannya ya antara buku fiksi dan non fiksi, dan kita di sini di kelas 12 ini fokus kepada buku cerita sejarah atau di dalamnya adalah non fiksi yang menceritakan masa lalu yang pernah terjadi sebelumnya, bahkan cerita itu mungkin bisa jadi sebelum kalian ada. Nah, itu Bu, manfaatnya kalian lebih mengenal atau lebih banyak pengetahuan dari cerita-cerita yang dulu, karena memang cerita yang dulu itu biasanya tidak ada manipulasi cerita, itu benar adanya. Ini yang namanya Rumah Kaca. Dulu hanya diceritakan aja, tapi sekarang contohnya ada. Oh, Rumah Kaca tuh seperti itu. Dulu hanya cerita dari salah satu sastrawan Pramudia menceritakan, tapi ternyata dari tahun ke tahun semakin berkembang, semakin maju, tahun juga semakin berganti, ada. Oh, ini contohnya Rumah Kaca yang sebenarnya. Oke, kita lanjut. Apa sih yang kalian pelajari di dalam materi menikmati cerita sejarah? Itu ada 4 yang nanti harus kalian pelajari dan kalian lakukan di dalamnya. Makanya Ibu pengennya nanti boleh kalian lewat internet mencari judul, minimal judul saja dulu, atau yang punya bukunya silakan nanti kita bahas bareng-bareng di pertemuan berikutnya. Kalau pertemuan ini kita hanya materi saja dulu, nanti paling Ibu akan menanyakan ke kalian itu salah satunya apa sih yang kalian pahami dari yang Ibu sampaikan. Tapi nanti untuk kedepannya Ibu pengen ada yang punya bukunya. Nanti Ibu juga bawa Harus buku. sejarah ya Bu? Ya harus sejarah. Kalau novel, kalau kalian tentang novel-novel yang sekarang itu mah bukan sejarah namanya, memang zaman modern. Kan yang namanya sejarah itu cerita masa lalu. Ada juga kalau kalian sama dengan Ibu, misalnya boleh Ibu di rumah ada buku layar terkembang, Tenggelamnya Kapal Panderwick, ada. Nah, itu emang cerita sejarah. Cari sastrawannya dulu. Kan ada Buya Hamka, terus ada tadi Pramudia Anantatur, terus banyak sastrawan-sastrawan zaman dulu yang melahirkan atau memiliki buku karyanya, dan itu sangat bagus untuk kalian tahu ceritanya. Siapa tahu nanti pas lulus kelas 12 ada yang mengikuti jejak Ibu kuliah ngambil jurusan Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia, nanti kalian akan mempelajari ini. Oke, yang pertama adalah mengidentifikasi
identifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Kemarin apa kata identifikasi kalau dari KBBI? Apa? Suaranya yang jelas, Nam. Andy ya ini. Apa, Nam? Mengidentifikasi. Identifikasi itu apa? Ayo, dibuka KBBI-nya, dibuka KBBI-nya. Dibuka KBBI-nya. Dari kata identifikasi. Menentukan atau menentukan identitas. Oke, identitas itu kan bisa identitas orang, bisa identitas benda, bisa juga kalian juga mengidentitaskan orang itu seperti apa pekerjaannya, orang itu bekerja di mana dan lain sebagainya. Tapi di sini berarti kalian yang harus kalian lakukan itu adalah identitas dari informasi dalam teks cerita sejarah. Makanya kalau kalian punya bukunya, buku sejarah itu karyanya siapa? Nah, itu kan identifikasi kalian. Mendata, di sini ada nomor 1, mendata. Dari kalian menentukan, kalian data. Oh, ternyata buku berjudul tadi yang Rumah Kaca itu adalah karya dari Pramudia Anantatur. Didata lagi tahun berapa sih buku itu ada. Nah, terus menentukan hal-hal menarik dalam novel atau dalam cerita sejarah. Hal menariknya apa? Oh, ternyata dulu cover bukunya misalnya sangat menarik pada zamannya itu karena masih berwarna hitam putih, beda sama novel-novel yang sekarang yang memang dari tampilan sudah menarik. Kadang kan gitu ya, kalian kadang lihat-lihat buku di Gramedia atau di toko buku kan nggak tahu tuh ceritanya tentang apa, tapi depannya bagus, menarik, warnanya kok warnanya aku banget misalnya kayak gitu. Yang dicari belakangnya sinopsisnya sedikit, berarti kayaknya ceritanya pendek padahal tulisan semua di dalamnya. Kan gitu kan kadang kalian. Nah, ini kan ini yang biasanya kalian lakukan. Menentukan hal-hal menarik. Mengidentifikasi struktur. Nah, nanti struktur teks cerita sejarah itu apa? Di dalamnya bagaimana? Kalian sebelum ibu yang memberikan ke kalian struktur teks sejarah itu apa ya? Seperti biasa. Kalian yang mencari dulu, nanti kita samakan, kita sepakati bersama. Selanjutnya adalah membedakan teks cerita sejarah dengan novel. Nah, disinilah nanti kalian akan tahu perbedaannya cerita sejarah dan novel sejarah. Yang selanjutnya adalah menganalisis kebahasaan teks cerita novel sejarah, ada di dalamnya memahami unsur, membandingkan unsur kebahasaan. Selanjutnya adalah, kalau menganalisis tahu ya, kalian sudah masuk di dalamnya. Kalian sudah masuk di dalam isi. Bukan dari depan lagi, bukan dari judul, bukan dari covernya bagaimana, penulisnya siapa, bukan seperti itu. Kalau menganalisis itu sudah kalian lakukan, yaitu adalah di dalam cerita itu sendiri atau dalam buku sejarah itu sendiri, novel itu sendiri. Selanjutnya adalah mengkonstruksi. Dari kata konstruksi, mengonstruksi. Apa itu mengonstruksi? Melakukan konstruksi. Itu dari KBBI? Iya. Oke, kata lainnya? Kata lainnya? So, apa? Tadi Endia yang jawab mengidentifikasi ya? Masalah KIY. Apa? Mengkonstruksi itu apa? Coba. Terserah makan. Ya, aku Ada yang menemukan lain? Kata konstruksi? Nggak ada. Oke, mengonstruksi ini adalah sama dengan dari kata menyusun. Oh, ternyata yang namanya sejarah itu kan pasti ada apa yang di sini? Nilai, ya. Di dalam cerita sejarah atau novel sejarah itu pasti ada nilai-nilai dalam teks sejarah itu sendiri. Nilainya apa? Yang namanya nilai-nilai yang terkandung dalam cerita sejarah itu ada
Ada nilai sosialnya sudah pasti, nilai agamanya, ada juga nilai budaya yang nantinya kalian, oh ternyata pada zaman dulu budayanya orang misalnya orang Jawa itu sangat kental diceritakan, dan semakin berkembangnya zaman yang modern ini, ada yang masih menganut budaya tersebut, nilai budaya tersebut, ada yang udahlah ini zamannya udah modern, nggak akan nanti kita harus melakukan hal yang sama juga. Nah itu kan kadang itu bertolak belakang, tapi ternyata pada cerita sejarah itu harus tetap ada, karena biar nanti diceritakan ke kalian, kaum yang memang lahir bukan pada zamannya, kan akhirnya tahu, oh ternyata zaman dulu seperti ini, oh nilai agamanya seperti ini, oh nilai budayanya seperti ini. Nah di sini juga adalah mengidentifikasi, tadi balik lagi ya, ada struktur, ada sistematika, nanti menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur. Oh ini salah nih, ini harusnya bukan lamaran pekerjaan ya, ini harusnya cerita sejarah. Biasa kalau misalnya orang ngetik, ini kan dari buku ya Ibu ambil, jadi kalau ada kesalahan itu wajar, karena yang namanya kita membuat buku, kalau berbicara membuat buku itu tidak mudah membalikan telapak tangan. Dulu juga Ibu zaman kuliah bikin buku, ya itu ada salah penulisan dan lain sebagainya. Nah terakhir, setelah kalian nanti tahu sejarah pada zaman dulu atau masa lalu dari buku-buku yang nanti kalian temukan atau cerita yang nanti kalian temukan di internet, kalian nanti di sini akan menulis cerita sejarah pribadi kalian masing-masing. Itu tugas terakhirnya. Kalau tadi surat lamaran, kalian membuat surat lamaran yang seolah-olah kalian nantinya akan melamar Pekerjaan. Oke, melamar pekerjaan. Itu simulasi kalian. Tapi nanti di materi bab 2 ini nanti kalian akan menulis cerita sejarah pribadi. Makanya tadi Ibu katakan di awal, kalau misalnya sejarahnya yang baik-baik, enak tuh Ibu masa lalu emang ada yang baik? Ada. Bu emang cerita sejarah ada yang baik? Ada. Kalau nantinya hasil dari cerita kalian itu berkembang, bahkan cerita sejarah itu cerita sejarah pribadi kalian itu bisa menjadi motivasi seseorang, apa boleh buat kan, itu juga bisa menjadi tolak ukur kalian dalam menulis cerita sejarah. Menentukan isi sistematika dan menyusun, ini balik lagi ya, ini salah penulisan, ini harusnya cerita sejarah. Oke, tujuan pembelajarannya, ada yang ingin membacakan? Kenapa, Bu? Bacakan tujuan pembelajaran dalam materi ini. Fitri, Bu. Boleh. Tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret, ranah abstrak, terkait dengan pengembangan dari materi isi cerita sejarah yang dipelajarinya, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke. Kalau dari tujuan pembelajaran, terima kasih ya Fitri. Kalau dari tujuan pembelajaran, itu tidak lain hampir sama dengan materi yang kemarin ya. Jadi kalian dituntut untuk mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Yang tadinya kalian nggak tahu tuh arti kata menalar itu apa, kan kita sudah bahas di awal. Karena nanti ke depannya kata-kata yang kalian temukan itu adalah mengolah, menalar, menyaji, konkret, abstrak, itu akan selalu ada di kehidupan kalian. Sama halnya dengan di materi ini. Nanti kalian sebelum membuat atau menulis cerita sejarah pribadi kalian, kalian harus mengolah dulu dari cerita sejarah buku-buku masa lalu kalian. Oke. Nah, inilah maksud dari novel sejarah. Apa katanya di situ informasi mengenai novel sejarah? Yo, bergantian. Siapa yang ingin membacakan? Ada? Teddy, Bu, Teddy. Oh, boleh, Teddy. Akhirnya. Apa itu novel sejarah katanya di situ? Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal
atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan peristiwa dan urutan waktu. Namun, jika novel sejarah disajikan secara simbolisasi, verbal novel tergolong ke dalam teks deskriptif. Nah, ini kalian selalu mendengar kata naratif, narasi, atau narasi boleh, naratif boleh. Terima kasih sebelumnya tadi. Atau deskripsi, deskriptif juga boleh. Itu kan sudah kalian dengar dari kelas 10, bahkan SMP juga sering kalian mendengarkan kata itu. Kalau berbicara deskripsi, tadi tergolong simbolisasi atau verbal. Deskripsi berarti apa itu di situ? Oh, ternyata misalnya buku yang ibu pegang ini tebel, halamannya banyak, covernya bagus, dalamnya warnanya putih, tulisannya hitam semua. Oh, ternyata hasil dari apa nih namanya? Penggambaran atau penulisannya rapi. Nah, itu kan deskripsi. Deskripsi itu apa? Tadi ada tuh kata yang ibu sebutkan sebenarnya kalau kalian memperhatikan. Lebih kepada apa deskripsi? Penggambaran. Oke, makasih. Deskripsi adalah penggambaran atau menggambarkan sesuatu yang nantinya kalau di dalam materi ini adalah yang nantinya disajikan di dalam novel sejarah. Penggambaran atau menggambarkan. Menggambarkan apa? Menggambarkan yang ada di dalam cerita itu. Tapi berbeda dengan narasi atau naratif yang nantinya kalian itu menggunakan urutan peristiwa atau kejadian dan urutan waktu. Kalian pernah kan ada cerita fenomena alam, itu materi kalau tidak salah eksplanasi. Itu kan, bukan eksplanasi, pokoknya fenomena alam ada banjir, ada apa fenomena alam banyak ya. Betul, ada yang namanya gempa bumi, ada yang namanya kebakaran hutan dan lain sebagainya. Itu kan ada peristiwanya, ada kejadiannya, ada kurun waktunya. Begitupun dengan novel sejarah, menceritakan masa lalu yang menjadi asal muasal latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan tadi, nilai budaya, nilai agama, nilai sosial yang nantinya kalian harus ketahui di dalam cerita sejarah itu. Bisa bersifat narasi, menggunakan kejadian yang sebenarnya atau peristiwa yang sebenarnya dengan urutan waktu, bisa juga dengan menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Itu sekedar informasi dari materi menikmati cerita sejarah. Yang nanti akan kalian pelajari juga, kalian di sini diharapkan mampu mendata informasi penting dalam teks sejarah, mampu mengidentifikasi struktur teks sejarah dari yang kalian sudah tahu isi cerita sejarahnya itu seperti apa. Di sini ada kalian harus mengidentifikasi strukturnya juga seperti apa dan membedakan teks cerita sejarah dan dengan novel sejarah. Nah, nanti ini di pertemuan berikutnya kalau poin 3. Paling di awal kalian itu mendata informasi pentingnya dulu. Dari apa? Dari yang kalian tahu tentang informasi yaitu cerita-cerita sejarah. Sebelumnya Ibu tampilkan salah satu contoh ceritanya. Bentar ya. Ibu tampilkan dulu salah satu contoh ceritanya. Mati lu. Cerita sejarah. Banyak, tapi kalau misalnya di sini bahasanya terlalu tinggi yang nanti Ibu tampilkan, itu karena memang dari cerita-cerita pada zamannya. Ya, jadi kalian harus mencari tahunya yaitu melalui KBBI. Siapa tahu kata yang tadinya kalian Bu, saya belum pernah sebelumnya mendengarkan kata ini atau membaca kata yang ada di cerita yang Ibu tampilkan atau buku yang nanti kalian punya. Kok tapi sekarang saya
familiar gitu katanya. Nah, itu dari zaman dulu yang memang lagi dan lagi memakai kata yang seharusnya sebelum kalian tahu, akhirnya tahu di zaman yang sekarang. Yang tertampil tidak di layar? Enggak, Bu. Enggak. Oke, bentar. Padahal ini Bu lagi nyeprol. Enggak sama sekali? Ya, enggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalian cari dulu referensi kalian. Referensi dari Ibu sudah ada sebenarnya. Nanti kalian cari di referensi kalian mengenai cerita sejarah. Judulnya bebas. Yang kalian temukannya apa. Nah, itu berarti yang nanti kalian pakai. Tapi kalau misalnya kalian sebelumnya sudah menemukan dan kalian atau punya bukunya, nanti di minggu depan kita bahas bersama. Bukunya boleh kalian tunjukkan ke Ibu. Nanti bukunya boleh kalian tunjukkan ke Ibu di pertemuan minggu depan, atau yang misalnya dapat dari internet hanya sekedar cerita dengan judulnya apa, karena banyak judul-judul dari cerita sejarah yang nanti kalian juga, oh ternyata saya tuh dulunya pernah nih tahu kakak, misalnya punya kakaknya sering baca buku atau sering punya informasi mengenai cerita sejarah, oh iya ternyata dulu juga saya pernah nih menemukan cerita ini. Nah, itu nggak apa-apa kalian bedakan, bukan legenda ya, tapi sejarah. Jadi cari dulu sastrawan-sastrawan yang memang di dalamnya itu dulunya pernah mempunyai karya yaitu cerita sejarah atau novel sejarah. Di sini karena waktu udah selesai, yang nanti kalian harus cari sebenarnya ini. Terlihat ya di situ ya, di layar ya. Terlihat tidak? Tidak, Bu. Ada, Bu. Oh, nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Sebenarnya kalian itu harus mencari tahu dulu strukturnya, tapi sebelum ke struktur, Ibu pengennya kalian punya ceritanya dulu. Misalnya nanti di antara kalian ada yang sama judulnya, nggak masalah. Jadi nggak apa-apa. Ibu, saya menemukan judulnya ini, cerita tentang Majapahit, dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Tapi kalau syukur-syukur beda-beda, jadi punya referensi lain. Jadi kan kalau beda-beda, hasilnya juga berwarna. Nanti cerita yang A seperti ini, cerita yang B seperti ini. Oke, karena baru awal, Ibu sudah menyampaikan materi, seperti biasa, kalian tetap semangat dalam pembelajaran daring, tetap jalankan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Itu aja dari Ibu. Sebelumnya, ada yang ditanyakan? Jadi tugasnya, Bu, nyari judul. Ya, judul atau kalian sudah sama ceritanya boleh. Ya. Karena ada, sebenarnya ada Ibu tuh mau menunjukkan ke kalian, tapi karena waktu nggak apa-apa. Jadi maksudnya ceritanya itu ya seperti ini, ada teksnya. Ya, jadi ada teksnya itu nggak apa-apa. Jadi kalian cari judul dan berikut teksnya. Itu dibaca oleh kalian, jangan nanti pas bacanya nanti pertemuan berikutnya aja. Nanti kan bertemu dengan Ibu, dibaca dulu, pasti nanti Ibu tanyakan apa yang kalian temukan dari cerita sejarah yang kalian dapatkan. Oke? Kalau yang punya bukunya, ya tunjukkan aja bukunya, nanti di minggu depan kita bahas. Ada yang tanya lagi? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada, oke. Hari ini nanti insya Allah Ibu share PowerPoint-nya, materi yang barusan ditampilkan ke kalian. Dan hari ini kalian mata pelajarannya cuma bahasa Indonesia saja ya? Sama PPKN, Bu. Oh, ada PPKN. Oke. Oke, itu aja dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor
Oke,